Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Rumah. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu pembelajaran mengenai transformasi geometri? Jadi, transformasi itu diartikan sebagai suatu cara untuk memasangkan setiap titik ya pada suatu bidang dengan tepat satu titik pada bidang yang sama dengan aturan tertentu. Nah, ada 4 jenis transformasi geometri yang dipelajari. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah translasi. Translasi ini dinamakan, nama lainnya adalah pergeseran. Jadi ini hanya merupakan pergeseran titik atau garis terhadap diagram Kartesius, terhadap kurva X atau Y. Berarti bisa kita tulis kalau dia bergeser terhadap sumbu X, kalau bergeser ke kanan maka nilainya positif. Jadi kalau ke kanan itu positif ya, sesuai dengan nilai dari sumbu X. Berarti kalau ke kiri, kalau negatif berarti arahnya ke kiri. Begitu juga kalau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti kalau ke atas pada sumbu Y berarti dia bernilai atau pergeseran positif. Kalau dia bergesernya ke bawah, berarti dia pergeserannya berdasarkan nilai negatif. Nah, jadi pergeseran titik pada transformasi jenis translasi hanya merupakan pergeseran terhadap suatu bayangan translasi. Jadi bisa kita tulis ya, bisa kita tulis misalkan ini rumus translasi ya. Misalkan koordinat awal x, y ya, koordinat awal x, y ditranslasikan. Nah, nulisnya seperti ini ya. Ditranslasikan oleh titik A, B atau digeser oleh titik A, B, maka bayangannya A aksen adalah tambahkan saja X tambahkan A. Jadi koordinat awal tambahkan pergeserannya, terus koordinat Y-nya juga sama, tambahkan pergeserannya. Nah, ini rumus untuk translasi. Jadi selain kita membuat dalam diagram Kartesius, kita bisa menggunakan rumus. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggambar sebuah titik dan bayangannya pada diagram Kartesius. Tapi nanti untuk contoh soal, contoh pertama akan coba saya gambar ya. Nanti selanjutnya kita akan menggunakan rumus ini. Jadi diingat bahwa kalau ini koordinat awal X, Y ya, koordinat awal kan selalu X, Y, X sama Y. Nah, ditranslasikan sama titik A, B, maka A aksen, bacanya A aksen atau bayangannya adalah titik awal ditambahkan pergeserannya yang A, dan titik awal yang Y ditambahkan pergeserannya yang B. Seperti itu. Kita contoh soal supaya lebih jelas bagaimana translasi itu. Soal nomor 1. Bila titik A, hurufnya bebas ya, mau titik A, titik B, titik P, titik Q, titik R bebas. Bila titik A koordinatnya 2,3 ditranslasi oleh 5,4, jadi ini titik translasinya, bayangannya adalah, nah posisi akhir titiknya di mana? Gitu ya. Jadi coba kita gambar dulu, kita buat dulu dalam diagram Kartesius. Nah, seperti ini ya diagram Kartesius. Yang sumbu X ya, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Ini koordinatnya titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ke kanan nilainya positif. Terus ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4. Oke. Ke atas Y-nya positif 1, 2, 3. Yang ini min 1, bawahnya negatif, min 2, min 3. Coba kita lihat. Kalau kita menggunakan diagram Kartesius. Titik awal A 2,3.
X-nya 2, Y-nya 3, berarti ke atas. Ya, kita ke atas, pertemuannya di sini ya, kurang lebih. Nah, ini pertemuan titik A. Ini titik A. Ditranslasi oleh 5,4. Jadi titik ini kita geser ke kanan atau ke kiri, kemudian ke atas atau ke bawah. Nah, pertama kita lihat dulu X-nya. X-nya 5. X-nya positif 5. Berarti ke kanan 5 langkah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di sini ya. Berhenti di sini, di 7 tuh. Kemudian min 4. Min 4. Min 4. Y-nya min 4. Berarti ke bawah 4 langkah. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di sini ternyata. Berarti koordinat akhirnya kelihatan ya. Koordinat akhirnya ini A aksen. Ternyata A aksennya adalah 7, min 1. Nah, seperti itu kalau menggunakan diagram Kartesius. Kita geser dulu X-nya. Kalau positif ke kanan, nanti kalau ada yang negatif nilainya ke kiri. Terus setelah geser X baru geser Y. Sesuai ini ya, sesuai angka ya. Nah, kalau misalkan geser Y, kalau negatif ke bawah, kalau positif ke atas. Nah, bagaimana menggunakan rumus? Kalau menggunakan rumus, tinggal kita tulis rumusnya. Ya, tinggal kita tulis rumusnya. Tadi rumusnya bagaimana kalau translasi? Coba kita tulis ulang. A-nya jika X, Y berarti ditranslasi ya, A, B berarti A aksennya tambahkan kan? X tambah A, Y tambah B. Berarti titik A-nya berapa? 2,3. Berarti nulisnya begini nih. Ya, 2,3 ditranslasi. Nah, berapa titik translasinya? 5, min 4. Jadi seperti ini cara menulisnya. 2,3 ditranslasi 5, min 4, tambahkan A aksennya ya. X tambah A, tinggal 2 tambah 5, gampang kan ya? 2 tambah 5. Terus ini 3 tambah min 4. Y-nya 3 tambah min 4. Nah, berarti sama dengan berapa itu A aksennya? 2 tambah 5, 7. 3 tambah min 4, min 1. 7, min 1. Sama kan jawabannya? Tapi ini tinggal ditambahkan. Nah, cukup mudah ya. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang kedua. Titik P 5, min 3 ditranslasi oleh T1. Nah, ada translasi pertama. Min 7,1. Kemudian ditranslasi lagi oleh T2 3,3. Bayangannya berakhir di titik. Nah, kalau ada 2 kali translasi, sebenarnya cara normalnya 2 kali dihitung seperti tadi. Ya, jadi 5, min 3 ditambah ini dulu, min 7,1. Hasilnya nanti ditambah lagi sama translasi T2 ya, 3,3. Tapi untuk translasi yang lebih dari 2 ya, translasi 2 atau lebih, itu bisa kita cari dulu translasi penggantinya atau translasi totalnya. Jadi translasi total atau translasi pengganti misalkan T, berarti tambahkan T1 tambah T2. Jadi nanti mengerjakannya cuma sekali, tidak usah 2 kali. Berarti T1-nya kita tulis koordinatnya berapa? Min 7,1 ditambah sama T2 3,3. Berapa? X sama X tambahkan, Y sama Y. Min 7 tambah 3, min 4. Nah gitu ya. 1 tambah 3, 4. Jadi translasi penggantinya min 4,4. Jadi titik P 5, min 3 sekali aja dihitung sama min 4,4 ini. Berarti kita tulis ya. Kita tulis. Kan rumusnya coba tulis lagi. Jadi baiknya kalau mengerjakan transformasi supaya teliti tulis dulu rumusnya. Koordinat A, X, Y. Konsepnya A dulu ya. Ditranslasi oleh A, B
maka A aksennya jadi X tambah A dan Y tambah B. Begini kan ya. Nah, koordinatnya titik P. P-nya 5,-3 ditranslasi pengganti. Translasi total oleh min 4,4. Berarti P aksennya, tambahkan saja langsung. 5 tambah min 4. Ya, 5 tambah min 4 udah pengganti nih ya. Terus min 3 tambah 4. Y tambah B berarti min 3 tambah 4. Berarti P aksennya jadi berapa? 5 tambah min 4 jadi 1, min 3 tambah 4 1 juga. Berarti P aksennya, penggantinya atau bayangan akhirnya adalah 1,1. Mudah ya, mudah dipahami. Contoh ketiga, sekarang contoh ketiga misalkan ya, bayangannya ada. Nah, ini ditanya titik awal, bagaimana? Nah, seperti ini contoh soalnya. Jadi contohnya seperti soal ketiga nih ya. Sebuah titik pada bidang koordinat bergerak 5 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Bayangannya di titik min 3,2. Posisi titik awal adalah, nah, berarti ini bayangan ya. Dan ini translasinya apa? 5 satuan ke kiri. Berarti sumbu X-nya negatif, berarti ke kiri. Min 5. Sumbu Y-nya 4 satuan ke atas. Berarti sumbu Y-nya plus 4. Nah, kita tulis dulu ya. Misalkan ini kita anggap titik A. Jadi kalau misalkan ada sebuah transformasi, titiknya nggak ada huruf, kalian kasih aja huruf bebas ya. Misalkan mau kasih huruf A nggak apa-apa. Tapi kita tulis dulu lagi rumusnya. Kita lihat polanya. Jadi transformasi itu berpola ya. Koordinatnya X, Y. Ditranslasi oleh A, B. A aksennya jadi X tambah A dan Y tambah B. Nah, begitu kan ya. Baru sekarang masukkan titiknya. Kebetulan ini yang dicari titik awal. Coba kita lihat. A-nya X, Y. Translasinya 5 ke kiri berarti min 5. 4 ke atas berarti plus 4. Nah, berarti koordinat translasinya min 5,4. Hasilnya sudah ada. A aksennya udah ada. A aksennya berapa tuh? A aksennya min 3 sama 2. Ini min 3, ini 2. Coba lihat polanya. Polanya kan X tambah A sama dengan min 3. Y tambah B sama dengan 2. Berarti gimana nih? X tambah min 5, begitu kan ya? X tambah min 5 hasilnya min 3. Sedangkan Y tambah 4 hasilnya 2. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kita lihat polanya nih. X tambah min 5 kan gitu ya. Untuk mencari X gitu. Coba kita cari X-nya. X tambah A. A-nya min 5. X tambah min 5 sama dengan min 3. Nah, ini nilainya min. Dilihatnya bukan ini ya, tapi yang di depan ini. Min 5 pindah jadi plus 5. Berarti X sama dengan min 3 plus 5. Jadi yang dilihat tandanya si angka tersebut, bukan operasi hitungnya. Min 3 plus 5 berarti nilai X-nya berapa? 2. Berarti nilai koordinat X-nya 2. Oke, X-nya sudah dapat. Sekarang kita cari koordinat Y-nya. Y tambah 4 hasilnya 2. Kan Y tambah B, B-nya 4. Y tambah 4 hasilnya sama dengan 2. Y tambah 4 hasilnya sama dengan 2. 4-nya geser. 4-nya positif. Y sama dengan 2 min 4. Berarti Y sama dengan min 2. X-nya ada, Y-nya ada. Berarti koordinat awal A. A-nya apa? X, Y. Berarti koordinatnya adalah A-nya berarti 2, min 2. Berarti koordinat awal 2, min 2 ditranslasi oleh min 5,4 hasilnya min 3,2. Mudah ya, jadi koordinat awalnya 2, min 2. Jadi kita mengerjakannya kebalikannya. Kalau tadi tinggal ditambah, ini pindah dulu jadi min nanti. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang tengahnya nggak ada? Nah, contoh terakhir, contoh keempat.
Jadi soalnya bila bayangan titik P 3, min 2 oleh translasi T, P,5 adalah P aksen min 2, Q. Nilai P plus Q. Jadi nggak lengkap nih ya. Translasinya A-nya nggak ada nih, masih berupa P. Terus P aksennya bayangannya nggak lengkap, ada yang berupa Q. Nah, tetap kita tulis dulu pola rumusnya supaya kita bisa membaca koordinatnya masing-masing. Ya, kita tulis. Kan rumusnya A-nya koordinat awal X, Y. Ditranslasi oleh A, B. A aksennya jadi X plus A sama Y plus B. Begini kan ya. Koordinat awalnya sudah ada P 3, min 2. Coba kita tulis P-nya 3, min 2. Kalau kayak gini bacanya berarti apa? X-nya 3, Y-nya min 2. Gitu ya. Kan sesuai posisi masing-masing nih. X-nya 3, Y-nya min 2. Gitu. Terus ditranslasi A, B. A-nya berupa P, B-nya nilainya 5. Nah, P aksennya min 2, Q. Nah, bisa kita lihat tuh. X tambah A min 2, Y tambah B, Q. Berarti kan tinggal kita bikin aja nih. 3 tambah P, kan X tambah A. 3 tambah P, hasilnya min 2. Sama kayak tadi kan ya. Ya, ini X, ini A. Nah, bisa kita tulis 3 tambah P sama dengan, kan X tambah A. X tambah A, berarti 3 tambah P, hasilnya min 2. Sama dengan min 2. 3-nya positif, geser ke kanan jadi min. P-nya min 2, min 3. Berarti nilai P-nya min 5. Dapat P-nya, mudah kan ya? Nah, P-nya min 5. Kemudian min 2 tambah 5 sama dengan Q. Kan Y tambah B. Y min 2, B 5. Hasilnya Q. Min 2 tambah 5 sama dengan Q. Berapa min 2 tambah 5? 3 ya. Berarti 3 sama dengan Q. Berarti Q-nya nilainya 3. Mudah ya berarti ya. Memang tinggal mengikuti polanya saja. Makanya ditulis dulu ininya polanya. Nah gitu ya. Nah, yang diminta tapi bukan P sama Q, yang diminta P plus Q. Berarti nilai dari P plus Q sama dengan P-nya min 5, Q-nya 3. Berarti min 5 plus 3. Berarti nilainya adalah min 2. Nah, mudah ya materi transformasi tentang translasi. Nanti kita masih memiliki 3 materi transformasi lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.